Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini tutorial yang ingin saya ajarkan adalah pembuatan gambar gambar mesial distal mahkota gigi I1 rahang atas kanan. Ya, sebagaimana di tutorial sebelumnya kita sudah melakukan pemotongan di pandangan di sisi mesial dan distal, dan sekarang kita akan membuat gambar terlebih dahulu, gambar di pandangan mesial dan distal. Gambar pandangan mesial dan distal gigi insisif 1 atas kanan, ya, pada balok wax. Ya, kemarin setelah kita potong, maka langkah selanjutnya kita akan menggambar di sisi yang di sebelah sini dan di sebelah sini, ya. Untuk itu kita perlu melihat bukunya dulu, ya. Di sini untuk mempermudah kita akan membagi angka-angka yang ada di buku, ya. Misalnya ini 28, kita bagi dua dulu semua angka-angkanya ini. 28 14 yaitu jarak dari labial ke palatal. Kemudian ketinggian servikalnya kita mengikuti yang pandangan labial palatal. Di sini dia 42. Berarti ini juga sama, di sini 42, kita bagi 2 menjadi 21. Kemudian di sini kita harus perhatikan bahwa garis insisal, ya, insisal yang mesial dia akan naik kurang lebih dengan tinggi 7 mili. Dan ini juga yang distal ada perbedaan, naik hanya 5 mili. Kemudian ini jaraknya setelah kita bagi 21 1 1. Kemudian dari servikal ke permukaan cembungan terluar ini 4, jadi 4 dari 8 bagi 2, 4 4 4 4. Dan jangan lupa di sini ada permukaan insisa yang cenderung membengkok ke arah palatal, yaitu dengan jarak kurang lebih 2 mili, sama juga ini ke 2 mili, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di model sebelum kita gambar, ya, kita tandai dulu. Ya, sisi yang sebelah sini adalah permukaan yang mesial, dan yang di sini adalah permukaan yang distal, ya. Jadi kita tulis dulu ini distal, kemudian di sini adalah mesial, ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bantu, ya, di sini, ya. Ini yang tadi garisnya belum ada, kita bikin garis bantu. Tadi jarak yang 14, berarti dari ke kiri 14, ke kanan 14, ya. Kita buat dulu garis bantunya, ya, jadi 7 mili 7 mili. Begitu juga dengan ini, ya, kita buat dulu 7 mili 7 mili, ya, 7 mili ke kanan 7 mili kiri. Dan ini garis tetap kita proyeksikan sampai daerah ujung apex. Mengapa kita perlu memproyeksikan sampai daerah ujung apex? Supaya kita nanti menggambar permukaan akarnya lebih mudah, ya. Kemudian ini juga yang garis 2 mili di sini kita gambar lagi di daerah distal dan mesial, ya. Jadi ada dua garis. Di sini kita gambar lagi 2 mili dan sama prinsipnya, batas insisalnya sampai garis 2, ya. Nah, di sini kemudian kita perlu diingat adalah ketinggian dari servikal. Servikal ini kan tadi di buku dibilang ketinggiannya adalah 21, ya. Di buku 42 dibagi 2 21, ya. Jadi 21 adalah jarak dari 2 mili ini ke servikal sini. Ini 21. Sama tinggi dengan yang jarak sini, sama tinggi juga dengan jarak yang di sini, ya. Jadi kita bikin garis bantu dulu, ya. Kalau perlu kita proyeksikan supaya ketinggian servikalnya sama, ya, tidak berbeda. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah gambar dari pandangan mesial, ya. Gambar dari pandangan mesial, kita ingat bahwa tadi servikalnya lebih naik 7 mili dari garis servikal, kita tandain 7 mili. Di distal jangan salah, kita tandain 5 mili, ya. Jadi nanti akan terlihat lebih pendek, ya. Kemudian ini dari batas terluar 1 mili 1 mili, batas terluar servikal 1 mili 1 mili. Dan ini yang titik cembungnya tadi 4 mili, ya. Kita kasih titik di sini di garis terluar. Kita juga kasih titik garis terluar, baru kita gambar, ya.
Jadi pastikan gambar kalian itu bersih supaya mudah untuk dilihat ya. Seperti kayak begini, kita susah ngeliatnya karena kalau gambar yang nggak bersih nanti kita bisa berakibat salah untuk memotongnya ya. Di sini kalau gambarnya ini kebetulan balok faxnya sudah saya gambar ya, jadi saya hanya menunjukkan posisi gambar yang harus diperhatikan ya. Di sini kemudian tadi kan ada 2 mili geser ke arah palatal, dan di sini juga sama geser ke arah palatal ya, sehingga nanti permukaan sisanya agak membengkok ke palatal ya. Oke, dan ini contohnya seperti ini ya. Ini mungkin contoh gambar yang lebih jelas ya. Ini permukaan palatal ya, ini kan tadi mesialnya ya, kemudian kita gambar seperti ini ya, kemudian kita putar permukaan yang mesialnya ya. Jadi diharapkan nanti setelah gambar begini baru kita melakukan pemotongan agar membentuk seperti ini ya. Jadi nanti kita potong supaya gambarnya membentuk seperti ini ya. Kemudian setelah sudah selesai menggambar semua, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ya, balok wax ini ya. Pertama seperti biasa kita ambil daerah yang paling pinggir dulu ya, supaya kita aman ya. Kita potong dulu daerah yang paling pinggirnya ya, jangan langsung pas di garis ya, karena nanti kalau ada yang salah kita repot untuk memperbaikinya ya, karena ketebalannya juga sudah berkurang ya. Kita potong-potong dulu sedikit demi sedikit, tetap prinsipnya sedikit demi sedikit ya, tidak langsung potong banyak ya. Jadi potong demi sedikit, gak apa-apa. Ini permukaannya nggak rata nggak apa-apa, yang penting gambarnya jangan terpotong ya. Ya, jadi kita pas. Apakah ada gambar kepotong? Ya. Kemudian setelah itu kita koreksi dikit-dikit ya. Kita koreksi dikit-dikit. Ini kan tadi permukaannya masuk ke dalam ya. Kita harus gambar ya. Kita lekuk dikit. Nah, iya seperti ini. Dan nanti bentuknya sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, ini juga kelihatan kan gambar akarnya sisi yang dalam. Di sini harus cekung dan sini masuk ke dalam sedikit ke servikal. Kemudian kita dekatkan potongannya ke arah gambar yang sudah kita buat. Nah, ini kita sudah dapat yang pinggir sini sama pinggir sini. Kemudian kita lihat dari pandangan oklusal ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sisi sini jangan sampai terpotong lebih banyak ya, karena ini adalah daerah di mana terdapat permukaan sepertiga mahkota yang paling cembung ya, yang dekat sini ya. Jadi kita tandain aja dulu supaya kita tidak terlalu banyak membuangnya ya. Nah, ini bisa kita haluskan ya. 2 milinya tidak perlu dipotong dulu ya, biarkan saja. Bisa juga kita bantu dengan penggaris ya supaya lebih rata. Nah, yang permukaan yang lebih-lebih ini kita bersihkan dulu ya. Jangan sampai mengganggu pandangan kita sehingga kita salah ya. Di permukaan sini yang ini kita harus potong sedikit ininya ya. Karena dia permukaannya masih cembung ya, masih cekung ya, sesuai dengan pola yang kita buat tadi ya. Jadi kalau misalnya ini daerah servikal ya, kita garis. Yang tadi sepertiga apex juga kita garis juga ya. Jadi agar tidak terlalu banyak kita membuangnya, tidak berlebih. Pelan-pelan aja, yang penting kita rapi, rata, sehingga nanti memiliki ketebalan yang sama. Permukaan ini juga perlu kita rapikan juga ya, jangan sampai nanti permukaan sepertiganya pun tidak rata ya. Nah, ini setelah apexnya sudah, kita rapikan di sisi
atasnya ya. Ini kita harus bikin lekukan sedikit ya, karena ini adalah garis vertikal. Ya, bisa kita rapikan lagi dengan penggaris. Tapi di sini harus kita lihat lekukannya ya, jangan sampai kita terlalu bersemangat sehingga rata permukaannya. Nah ya, kita lihat ya, ini tetap kita harus bikin lekukannya ya, jangan berstep ya, mungkin pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja, nggak usah buru-buru. Nah di sini kan terlihat nih, sebelah sini saya agak berlebih ya, kita rapikan dulu. Ini kita tandain yang daerah berlebih supaya kita nggak salah membuangnya ya. Nah ini sebelah sini nih sepertinya kurang dalam, kita harus tekan lebih dalam ke background kita ya, tetapi hati-hati jangan sampai mengenai sisi yang seberangnya ya. Dan begitu pada saat kita tekan ya, perhatikan bahwa arah mata pisaunya jangan miring begini ya, tapi lebih baik agak ke sini supaya yang mengenai sisi luarnya ya. Ya, jadi kita dari pinggir sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu kita langsung harus kepotong ya. Lebih baik kita potong seperti sedikit-sedikit, sepertiga-sepertiga. Agak lebih sedikit dari gambar nggak apa-apa, itu lebih mudah kita untuk kita ukir kembali ya, supaya sesuai dengan pola gambar kita. Nah ini sebagian besar sudah kepotong ya, ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Ini dari apexnya dulu ya, kan kita melihat ini lekukannya dia melengkung terus masuk ke akarnya, masuk ke dalam ya, sesuai dengan gambarnya ini yang tadi kan ya. Makanya gunanya gambar itu sebagai panduan juga buat kita kalau kita kehilangan panduan. Nah, kalau kita susah untuk melihatnya, kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kita rapikan nih. Kita lihat di sini ada titik sepertiga apex ya. Ini yang harus membesar dan di sini agak mengecil sedikit ya. Ya, sama juga di sini ya. Ini ada daerah yang paling cembung. Dan di sini ada cervixnya ya. Jadi kita harus membentuk lekukannya. Ya. Nah ini garisnya sudah kita buat ya, jadi dari sini ke bawah kita harus ukir supaya dari cervical ke apex ya, ke akarnya. Nah ini masih agak tebal adalah di daerah ini kan kita tinggal merapikan di sisi palatal ya, sesuai gambarnya. Di sini sebelah tengahnya masih kelihatan tebal ya, jadi perlu kita kurangkan. Ini saya kurangkan pinggir dulu biar bisa memandu saya pada saat saya ngurangin kelebihan malam di tengah ya. Nah ini kita juga harus perhatikan jangan sampai yang sepertiga permukaan lingualnya kebuang ya, jadi kita harus perhatikan
di sini gambarnya ya, dimana yang titik sepertiga permukaan yang paling cembung. Nah, sambil kita lihat dari permukaan yang sisa apakah kita miring atau tidak. Nah, di sini biasanya harus diratakan nih, ini biasanya suka miring. Nah, kita pakai pisau malam. Untuk meratakan, pakai penggaris besi boleh untuk meratakan sisi yang di tengah-tengah. Nah, bila ada yang kurang, mungkin sebelah bukal ada yang masih kurang, boleh kita kurangi lagi ya. Nah, supaya dia akan membentuk permukaan yang sisa yang sejajar. Kita bersihkan lagi dengan kain satin supaya kita bisa melihat bagian mana yang masih kurang. Ya, ini setelah kita ukir ya, dan permukaannya sudah cukup rapi, maka selanjutnya kita lakukan pemotongan pada sisi yang satunya ya. Sama seperti biasa, kita tandai dulu supaya dia tidak melebihi dengan yang kita potong ya. Nah, pastikan jangan terlalu ngepas dipotong di sesuai gambarnya ya. Kita lebihkan sedikit supaya gambar yang kita buat tidak terpotong, garisnya tidak langsung terpotong. Ini kita potong dulu ya, mungkin ada jarak 1 mili dulu ya dari gambar. Kita bisa menggunakan lekron ya, karena lekron ini ujungnya tipis, jadi tidak terlalu banyak memakan potongan. Nah, di sisi palatal yang waktu semula kita gambar sudah boleh kita potong ya. Seperti biasa, untuk potong yang lebih besar kita memakai pisau wax ya. Kalau misalnya terlalu berat, ini kita jangan terlalu paksa ya. Kita mungkin ngambil dari sisi satunya supaya tenaga kita tidak itu meminimalisir kesalahan yang kita buat ya. Ya, setelah selesai semua ya, kita lihat ini kesejajarannya segala dari sebelah lingual ya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa malam tersebut dengan kain satin ya, sehingga menjadi permukaannya menjadi licin ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat. Tadi yang rencana awalnya seperti ini ya. Giginya semula seperti ini. Kemudian kita gambar, kemudian kita potong jadi seperti ini ya. Nah, ini ukuran di dalam balok waxnya seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah lakukan 2 pemotongan, yaitu palatal, labial, mesial, distal. Langkah selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, maka akan dilakukan gambar untuk melakukan potong sudut supaya permukaan gigi-giginya nanti akan biar sedikit lebih membulat ya, seperti ini ya. Demikian tutorial saya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.